itu sama. Gue dari SMP kayak gini, dan beneran dah kayak setiap kali gue ngerjain tugas kuliah, gue selalu bergairah, jantung gue berdegup kencang. Kok orang bisa melihat tugas gitu secara visual gitu ya? Nggak jelas, dia fiksi ya kayaknya. Gak tahu deh kak, gue juga bingung kak. Aneh anjir. Entah mengapa kalau yang dibawain Kak Nul ini cerita-ceritanya beneran kayak anjrit agak lain semua. Ya, mulai sekarang gue bayanginnya Kak Sinta nih. Ah, jangan ah. Alhamdulillah kan lo dikelilingin gue. Dia ada fabernya lucu. Sebut aja nama dia Dava. Kita kerja di satu office, cuman beda lantai. Dia di bagian marketing, gue di bagian admin inti. Awalnya gue cuma ketemu sama dia pas break gitu, tapi lama-lama jadi saling sapa, dan dari situ kita mulai deket. Waktu itu gue lagi nemenin dia ngerokok, sambil posisinya gue lagi pakai AirPods dengerin Juicy Lucy. Terus dia denger, dan tiba-tiba dia ngomong, si Juicy Lucy bakal manggung di acara PIP minggu depan loh, tau gak? Gue langsung nanya tentang detailnya, dan dia bilang dia bakal lihat info tiket dari temennya. Dan dari situ kita pelan-pelan tukeran nomor WA. Ya awalnya cuma ngomongin konser, tapi endingnya malah jadi chattingan tiap malam, bahkan sampai sleep callan. Jujur gue ada rasa sama Dava, dan gue lumayan pede kalau dia juga ada rasa sama gue. Dan long short story, kita sepakat buat nongkrong pertama kalinya di sebuah mall gitulah. Selama di sana kita beli jajanan dulu kayak crepes, kentang goreng, sama boba. Juga kita nonton. Setelah nonton dan ngobrol-ngobrol bareng, gue ngerasa happy banget karena Dava tuh ngobrolnya enak, nggak kaku, dan kelihatan excited banget buat kenal gue lebih dalam. Nah ini dia Nul. Tapi Nul, semua berubah drastis pas perut gue tiba-tiba muter kayak mesin cuci. Literally rasanya kayak nyut. Sumpah Nul, padahal gue gak ngerasain apa-apa deh sebelumnya. Kayak gak ada tanda-tanda bakal mules, gak ada firasat, kayak literally nothing. Gini ya men ya, bukannya gue mau ngejudge lu, tapi lu makan kentang goreng, crepes, boba, popcorn, habis itu apalagi kita gak tahu. Itu harusnya you use your brain. Itu lu campur semua jadi satu, ya wajar aja lu sakit perut. Gue langsung panik, mana posisinya kita lagi makan di sushi teh. Gue mikir di sana apa jangan-jangan gara-gara basreng yang gue makan tadi ya. Nah, tambahnya basreng. Jadi gue bener-bener sekuat tenaga sampai paha gue agak kaku, betis pegel, dan pantat gue literally gue rapetin murni cuma pakai modal iman doang. Sampai ke toilet sih, Ya udah, Mbak. habis itu Tahu, gue anjrit. buat pipis kan lo. Dan di sana gue langsung mikir kayak gue harus kentut sedikit soalnya perut gue sakit banget. Lah, Oh itu my cowoknya God, ke itu keputusan toilet. paling buruk dalam hidup gue selama gue 25 tahun hidup lo. Gue kasih tahu apa yang terjadi. Begitu Dava pergi, gue angkat dikit pantat gue kayak lebarin sedikit buat kayak ngeluarin kentut supaya nggak ada suara gitu. Dan awalnya gue kira kentut, tapi ternyata bukan lo. Itu beneran cair beneran lo. Cair anget keluar semuanya. Itu beneran kecepirit tanpa ada aba-aba. Itu beneran berat dengan sunyi demi apapun. Gue langsung nge-freeze, perut gue masih mules, keringet dingin gue keluar, dan pantat gue terasa basah. Dan lu tau yang paling parah apa Nu? Itu kecepirit gue keluar lewat sela-sela celana bagian kanan. Jadi kayak menetes. Akhirnya dia balik. Dan setiap kali gue ketawa, pantat gue refleks gitu ya. Keluar lagi. What is wrong with you? Lu masih kayak biasa aja, sok-sokan pura-pura kayak ngobrol-ngobrol aja. Oh my god. Cowoknya udah balik ya? Nol itu bener-bener ibarat dispenser. Gue cium baunya. Najis. Akhirnya gue pura-pura semprot parfum banyak gitu ke seluruh badan gue dengan gimmick udah malam. Jadi udah gak terlalu nempel karena parfumnya EDT. Setiap 5 menit sekali gue liat jam, nunggu bisa pulang. Dan akhirnya kita balik. Di jalan menuju mobil, banyak banget orang yang literally ngeliatin gue karena celana gue coklat cok. Ini Celana najis. gue jeans biru dongker gitu loh, jadi bener-bener kelihatan. Kata gue nyadar, cuma diem aja. Really understand itu adalah kenapa si cowok ini bisa nggak sadar sama ini Iya. cewek kecepirit di mana-mana nih. Kayak gue paham lah mereka jalannya samping-sampingan, tapi emang nggak lu lihat tuh kayak dikit. Kata gue Akhirnya sadar. kita masuk ke mobil. Malu juga ya? Dan si Iya, Dava gak bilang, enak. kamu nyium bau tai gak? Jangan-jangan ada batang tikus di mobil aku deh. Di sana gue langsung keringet dingin lagi. Gue langsung pura-pura lihat kanan kiri gitu sambil ngecek-ngecek, terus bilang kayak, aku nggak injak apa-apa sih, kayaknya emang dari mobil kamu aja. Tapi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Lalu itu dari pantat lu. Habis itu dia malah minta maaf sama gue no. Terus dia nyalain AC dan didinginin banget, katanya biar baunya hilang. Dan lu tahu sih, itu kalau posisi lagi mules, AC didinginin, atau gimana?
Terus gue bilang kayak, ya udah yuk pulang aja yuk, udah malam. Dan di jalan pulang gue udah gak tahan Nul, pantat gue basah, perut gue kempes, harga diri gue udah gak ada, it's non-existent. Terus udah gak kuat gue Nul, gue minta mampir Indomaret buat beli sesuatu. Di sana gue lari ke toilet dan pas gue buka celana, Nul, gue ngeliat comberan paling kotor di dunia. Itu bukan cepirit, itu bom. Sempak putih gue bener-bener berubah jadi coklat doang anjir. Dan untuk aromanya nggak perlu dibahas, gue nggak akan deskripsiin demi keselamatan lo dan juga viewers lo. Gue udah bodo amat, akhirnya gue berak di sana. Dan setelah terus sempaknya gue sembunyiin di belakang bagian rak biar nggak ketahuan. Mohon maaf mas Indomaret, jorok kalau banget aku jadi nonton video ini. perempuan. Terus ya udah gue cukup lega. Gue balik ke mobil dengan muka yang cukup pasrah. Tapi anehnya Dava masih nggak curiga sama sekali. Sampai di sini masih ada plot twist terakhir Nul. Plot twist terbesar dimulai Mereka dari juga sini. berak. Bukannya pulangin gua, Dava malah bilang, kamu mau gak ke apartemen aku bentar? Deket doang kok di Berarti sini. dia nggak Kita bisa nyadar. kecil bentaran. Bodohnya gua malu tapi mau Nul. Akhirnya gua tertarik. Hehehe. Gue mikirnya kayak ya udahlah kapan lagi, baunya juga udah nggak terlalu kelihatan jugaan. Dan di sana kita minum soju, kita ngobrol di sofa dia. Dan vibes-nya jujur lumayan anget gitu loh, no? Kayak romantis gitu. Dan lama-lama jadi semakin panas. Di posisi yang gue dan dia cukup bisa dibilang tipsy, kita mulai saling mendekat, kita pelukan dan kita muah. Dan ya lo pada tau lah ini mau kemana arahnya. Sampai di momen dimana gue lepas celana, gue baru sadar kalau gue tidak pakai celana. Di situ gue panik banget, tapi untungnya kamarnya gelap. Jadi gue merasa kayak, Harusnya bukan itu nggak sih? kita cipokan bentar, terus tiba-tiba dia mukanya agak berubah gitu. Dan gue didorong mundur. Terus tahu gak dia bilang apa Nul? Dia bilang, kok baunya aneh ya? Gue shock banget, gue langsung mati rasa, badan gue merinding. Habis itu gue berdiri, pura-pura balik badan sambil pura-pura nyariin asal baunya. And there it was Nul. Ternyata gue lupa cebok. Gue cuma bersihin sempak kotor gue, ujung-ujungnya gue buang juga. Najis. Oh my god, you're stupid as fuck. Dari sekian banyak hal di dunia ini yang bisa lu gak lakuin, lu memilih untuk gak cebok. IQ lu cuma seukuran mouse komputer gua apa gimana? Dan lu tahu apa lu, meskipun gelap dia tetap kelihatan anjir. Dia langsung ngejauh sambil nutup hidung dia. Najis sih. Habis itu gua malu banget lu, gua ambil celana terus turun dan pulang pakai Gojek anjir. Dan lu tahu apa lu, besoknya kita pura-pura gak kenal. Dan bahkan sampai hari ini pun kita masih pura-pura gak kenal satu sama lain. Ada pilihan, ada dua pilihan, lo bisa berak ke toilet. Pas dia lagi ke toilet Iya. juga. Yang kedua, pada saat lo buka celana lu cebok. Dan yang ketiga, lo masuk ke apartemen. Iya, Iya. enggak yang gue bingungin tuh gini. Dengan dia mikir dia udah berak, terus udah nggak cebok lah kan? Nya masih ada di celana. Iya Sampai keluar katanya. apa di jeans dongker lo tuh, di jeans biru lo. Kan nempel di sofa mobil, Di sofa apartemennya sofa Dava. apartemen juga. Di Susi Teh juga. Susi Teh juga kasihan itu kena lo. Lu sepil tuh suster mana nggak gua kesana. Ih jorok. Tapi kenapa? Tapi ada sih perempuan yang kayak gitu. Apaan sih? Lu tahu nggak yang orang ngekos terus keluar dia nyisain semua Sampah. sampah, Oh, iya. pokoknya berantakan semua isi kosnya. Padahal mukanya bersih. Tapi itu katanya emang ada penyakit Kelainan. Iya. Iya, lagi dan lagi kelainan. Tapi kata gue ini nggak kelainan sih. Kata Emang gue tuh kalau aja. otaknya gimana nih? Ini. Udah gede loh, lo udah Lagian, kerja. Kalau cepirit kan duduknya nggak enak. Nggak nyaman nih. Iya. Sumpah nggak nyaman banget rasanya. Bau tuh semeriwing tau. Baunya semeriwing. Kentut gue bau semeriwing. Itu nggak cepirit, apalagi cepirit. Lu kalau kentut di luar hati-hati. Gue Jangan nggak begini. pernah sampai cepirit, Ca. Tenang aja, itu angin doang, pure angin. Angin ya. Anjrit. Lagi dah geli banget dah gua. Ini juga gue jadi kebayangin ini. Ini yang Coklat semua. Elah. Kira-kira dia cepiritnya yang model gimana? Yang Brian kata gue. Kan tadi dikata dia netes. Yang agak muda. Ini najis tahu coklat muda. Iya, muda. Ada ini. Ada Potongan cabai. saus-saus. Iya, Cabai. Iya. Lagi orang mau ngedel makan basreng segala, semua dimakan.
Enggak, kata gue dia mungkin nggak bisa susu. Dia kan minum boba. Oh iya. Kok Kadang- bisa tahu gitu tapi? Soalnya kadang yang nge-trigger mencret tuh Susu ya? susu anjir. Kayak Caca lo berarti Iya. nggak bisa, harus yang bebas laktos. Iya. Milk Light, lactose free. Aneh tetap, tapi gue yang buhay pertama tetap. Enggak, gue yang ini. Gue ceweknya namanya nih. Tadi siapa ya? Nada. Dava sama siapa? Nara. Oh ya, Nara sama Dava. Bukan itu yang ketiga nggak sih, Cak? Marah yang 26 tahun. Iya, yang sama kakek-kakek. Enggak ada nama kali ya. Bunga ini. Bukan, dari siapa sih? Lupa. Adalah. Tunggu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi aku tuh pernah minum darah aku sendiri dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP karena aku takut kekurangan darah dan takut mati karena kekurangan. Ya gitu. Serius? Cara kamu minumnya gimana? Udah ketawa lagi nih. Dia nangis apa sih? Aku gila dari SMP aku. Bukannya kalau misalnya haid itu pakai kayak itu ya, apa namanya? Kayak apa sih? Pampers. Mau muntah. Aku nggak pakai. Anjir. Jadinya aku biarin. Orang tuanya nggak Jadi edukasi kalau berarti misalnya kamu lagi di sekolah, terus kayak kamu lagi mens, itu nggak bocor emang? Enggak. Gimana caranya? Soalnya aku pakai 2 sempak. Ih, najis. Gak ngebantu. Nggak ngebantu sumpah. Itu kata gue orang tuanya nggak ngasih tahu. Enggak, kata gua. Satu SMP, Ca. Satu SMP sama 2 SMP itu dia baru haid kata Gini gua. Kak, emang orang gimana ya Kak? Itu kan udah basic gak sih anjir? Dia takut kekurangan darah loh. Lagian itu kan Dia minum haidnya loh. sengaja dikeluarin dari tubuh lu karena itu kotor. Kenapa lu masukin lagi anjir? Itu pure edukasi orang tua juga sih. Iya nggak sih? Dia pertama kali haid pasti belum Nggak ngerti apa-apa. Gue pas pertama kali haid gue nggak tahu itu apa. Emang masa orang tua harus ngomong jangan dimakan gitu? Bukan maksudnya harus diapain tuh aja dia nggak pakai pembalut. Dia Oh pakai iya, pembalut, Cak. Oh iya. Kasian juga. Untung cuma sampai 2 SMP, nggak sampai sekarang. Mungkin gini kali ya di pikiran dia nih. Aduh, aku berdarah nih, gimana ya? Aku takut kekurangan mati. darah, aku Iya, takut aduh mati. pucet banget. Udah aku ambil lagi darahnya gitu kali ya. Lo kalau pucat pakai liptin. Jangan minum darah. Ih, najis nih. Ternyata tadi gue cerita temen gue ada yang lebih Ada gila lagi, ya ada tentang lagi. darah haid ya. Iya. Anjrit. Najis tuh ya Allah. Gimana ya? Orang aja ada loh yang jijik nyuci pembalut. Iya kan, betul. Megangnya aja jijik. Iya. Ini makan anjir. Berarti dia orangnya nggak jijian aja. Ih, najis sih guys, jangan ditiru ya guys ya. Darah mens itu darah kotor. Dia aneh, dia nggak tahu. Harusnya gimana kalau takut kekurangan darah? Harusnya kalian minum Sangobion, tablet penambah darah. Jadi setiap menstruasi itu wanita diwajibkan untuk meminum 1 pil Sangobion. Nah, itu pas lagi mens ya guys ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian lagi nggak mens, tapi kalian juga sering kayak pusing, kelingan, Minum apa? jongkok aja juga kelingan, itu tetap diminum Sangobionnya. Jadi Sangobion itu juga untuk ini Kak, biar nanti pas kita hamil dan anak kita itu nggak stunting. Oh iya. Ya. Jadi tablet penambah darah itu untuk mencegah stunting Kalau pada biar anak. nggak sakit apa? Biar nggak sakit, tanya sama cowok kalian. Kalau cowok kalian mintanya, suruhnya cuma minum air anget, putusin. Gue itu udah nomor 1 Kak. Sama cowok. Gue tetap buhay. Karena kita rating ya. Jadi gue ada semua tapi anjir. Jadi gue ada kenal sama cowok nih Nul di Twitter. Dia tuh kayak sering muncul di TL gue dulu Nul. Sering reply lucu-lucuan, mutualan, sampai akhirnya kita DM-DM-an Nul. Ya awalnya tuh dia kelihatan charming banget, suka bahas film, musik, bahkan gue ngerasa kita tuh bener-bener satu frekuensi gitu. Dia juga selalu sopan kayak ngechat sama gue, gak pernah ngegas, gak pernah terlalu flirting yang norak gitu Nul. Dan gue pikir kayak, wah finally ada cowok Twitter yang waras. Nah di situ masalah. Lu cari pasangan di Twitter itu 11-12, parahnya sama kayak lu cari pasangan di Discord.
Oke, sebelumnya no disrespect buat kalian semua yang ngerasa kalian Discord kitten di luar sana. Mohon maaf, tapi ya agak bener. Ya mungkin lo mau ngomong kayak, oh enggak kok, tapi gue dapet cowok di Discord, baik-baik aja, kita udah pacaran. Wah, abis sih main Discord. Belum kelihatan. Akhirnya kita semakin dekat dan semakin dekat kan Nul. Tapi semuanya kayak berubah gitu loh Nul. Suatu malam dia tiba-tiba ngirimin gue VN gitu di WA. Tapi suaranya pelan banget. Gue play ulang-ulang dan baru kedengeran. Akhirnya gue sadar Nul kalau dia tuh ngomongnya agak aneh. Dan lu tahu gak sih Nul suara cowok kalau bangun tidur dan kayak diberat-beratin gitu. Dia ngomong kayak, lagi pakai Pampers nih. Comfy banget. Apa? Di sana kan gue Pampers bingung Nul, jadinya gue diem, gue nggak bales. Tapi dia malah lanjut ngirim foto, tapi bukan foto yang gimana-gimana gitu. Dia cuma selfie dari leher ke bawah, kayak pakai baju oversize. Dan di bawahnya kelihatan dia lagi pakai Pampers dewasa gitu Nul. Gak gimana-gimana kata lu. Gue makan kepala lu. Dan kayak backgroundnya tuh juga chaos banget Nul. Ada bantal Hello Kitty, boneka Numa sama... Tidak mau mention. Itulah, if you know what I mean Nul. Akhirnya dengan sangat amat terpaksa gue balas chat dia kan Nul. Terus dia malah cerita panjang lebar tentang komunitasnya. Katanya banyak kok orang dewasa yang pakai Pampers. Apalagi cowok-cowok yang inner child-nya belum sembuh. Dan dia ngajak gue buat lebih open-minded dan nerima sisi dia yang kayak gitu Nul. Gue nggak paham. Ya gue gak mau cerita terlalu panjang Nul. Tapi intinya gue udah blok dia kayak awal tahun kemarin. Gue blok dia dari semua sosmed. Tapi jujur banget nih Nul, lu bayangin aja, lu kena PTSD karena masalah Pampers doang. PTSD apa? Itu situasi gue saat ini. Trauma. Post trauma disorder. Nggak paham deh. Apa sih? Enggak, intinya kan menurut dia si laki itu normal. Ternyata punya kelainan juga yang kalau orang dewasa tuh nggak apa-apa loh masih pakai Pampers karena dia belum sembuh dari inner child-nya dia. Tujuannya pakai Pampers? Jadi emang pengen aja, dia suka si cowoknya itu. Dan ada komunitas itu. 1 jam kemudian. Maksudnya dia tuh Nggak apa-apa cuma pengen pakai Pampers, nggak pakai sempak. Kayak ini loh, kayak ada yang masih suka ngedot. Iya. Gede. Yang gitu-gitu, Ca. Oh my god, aneh banget. Aneh. Makanya jangan cari cowok di Twitter. Lain nearby. Di itu apa yang kuning yang Bumble. Pasti. Tapi lain udah banyak terbukti ini sih ya. Works. Di sekitar aku banyak guys yang pakai Iya Line dah. nearby itu bagus gitu, Harus hubungannya sampai lama. Amin. Tapi kalau bisa kalau Rizky pakai C itu kalian blokir. Ini cowoknya dia, kalian laporin langsung ke dia. Ya, kurang ajar masih main ya. Udah di offin belum tuh? udah nggak ada dia. Udah. Gue udah nggak ada juga. Gue mah setia boy. Iya siap tikungan Anda. Iya. Ini masih ya udahlah namanya. Aneh ini. Aneh Dia cuma tapi masih emang oke. iya pure aneh aja Iya. gitu ya. Dia nggak Tapi ngerugiin. kalau kalian ketemu cowok gitu gimana? Ya udah langsung cut off aja. Bener kata dia langsung Kalau unfollowin. dia lagi suka banget nih. Enggak, gue bisa langsung ini. Kalau gua enggak sih, gua justru gua penasaran. Maksudnya gua penasaran apa yang ngebuat lu tuh masih terperangkap sama diri lu masih kecil. Terus lu tetap masih mau berhubungan? Enggak, pengen nanya aja dulu, Oh, kayak nanya dulu. pengen gue tanya sampai gue ngerti gitu, baru nggak kayaknya sorry ya kita nggak bisa. Ya nggak bisa, gue nggak open minded kata dia. Aku nggak cukup open minded. Gue open minded, tapi gue nggak ngelanjutin sama dia gitu Langsung kayaknya. cut off nggak semuanya? Kalau Enggak lah kayaknya. dia nggak pakein. Hah? Dia nggak pakein Pampers. Enggak lah. Berarti dia beli yang buat kakek-kakek ya? Iya, itu gue pernah pakai. Ah? Oh, kemarin gue sakit tuh pakai tuh nggak nyaman banget, gue nggak bisa pipis. Serius? Sumpah demi Allah, saking gue nggak bisa bangun. Kata gue, kok orang gimana ya orang yang pakai Pampers? Ide gimana ya pakai Pampers sih? Tapi gue nggak langsung di cut off gitu, nanya dulu. Iya, Penasaran. Ya? Iya, gue penasaran. Wah. Maksudnya dia ada trauma apa gimana gitu. mukanya tapi ganteng banget. Tetep Iya, mau ini, kata- justru. Oh iya. Coba lagi ya, ya. Nah, Terakhir ya. Cerita terakhir guys, cerita ke-7. Berapa lama nih? 4 menit tuh. Jadi gini. Jadi gini Nul, gue umur 21 dan emang udah jadi female dominan sejak lama. Dan bulan Maret tahun kemarin gue sempat hiatus due to personal reasons dan baru aktif lagi jadi female dominan lagi ya. Apa itu? Female dominan. Ya, Cewek yang pokoknya dominan aja, jadi- kan? Di hubungan tuh dia jadi yang dominan ya, saya itu. Jadi lakinya gitu. tapi lebih
Gue dominan banget. Dominan banget Lu dah. jangan ngomong saya nanti terakhirnya anjir Iya, yang enggak, gua waktu enggak. itu. Iya, enggak. Coba dulu. Coba dulu. Akhir Agustus tahun ini. Singkat cerita, seperti dulu gue punya sub, slave, dan pet. Yang nanya gue maksudnya apa? Itu apaan tuh? Ngerti Kalau dulu. itu gua ngerti. Apa dah? Sub itu submission. Ya, jadi ibaratnya ada namanya top, ada yang namanya sub. Sub itu adalah pihak yang cewekannya gitu, kayak ibaratnya disuruh ngapa-ngapain mau. Dan kalau pet itu bener secara literal artinya peliharaan. Terus tadi ada lagi apa? Itu sub and pet. Sub and pet dong. Sub slave. Jadi slave itu kayak ini loh, kayak budak gitu. Jadi Jadi ini mungkin dia hubungannya sama yang udah kayak parah gitu loh, Kak. Iya. Kayak hubungannya Permainan itu. iya Iya. gitu. Iya, BDSM iya, gitu. kalau itu gua ngerti. Iya. Gua mah sex education gua mantap. Saya nggak tahu, sorry. Sub, Lanjut ya. slave, dan pet. Yang nanya gue maksudnya apa? They come and go. Dan kasarnya gue emang ganti-ganti lah. Dan gue mau ngomongin tentang yang satu ini. Kita sebut aja nama dia Doggy. Dari awal gue dan Doggy ini buat kesepakatan bulan lalu. Dia memang minta buat dijadiin slave, pet, dan juga payback. Dan buat yang nggak tahu payback itu apa, intinya dia mau buat diporotin dan dimanfaatkan secara finansial gitulah. Dan gue ACC itu semua, gue juga mau memanfaatkan orang secara finansial dong. Sejak itu interaksi kita semakin intens sejalannya waktu. Dari mulai we talk about hal yang begitu, sampai akhirnya kita juga begitu Nicole. Ini definisi orang sakit ketemu sama orang sakit, tapi yang satu lebih sakit gitu ya. Iya, sakit banget. Tapi gimana ya, Kak? Emang banyak kan yang kayak gitu-gitu. Dia masih Kak. baik kan, nggak punya gigi ya, minta di punya. Dia lagi makan apa ya? Makan sushi teh, yang itu berak tadi. Kata gue lagi makan steak, Kak. Iya kan susah ya, keras ya. Geli Caca, anjir. Tapi anehnya tuh yang minta diporotin adalah si cowoknya ya kan? Iya. Biasanya kan kalau dengar-dengar kayak gini kan yang jadi sugarnya itu maminya, yang ceweknya. Iya. Tapi ini malah yang jadi sugarnya itu yang Si cowoknya. Karena dia merasa permintaan dia udah aneh banget. Jadi lu minta apa aja sama gue gitu, Oh. porotin gue lah. Tapi lu harus Mau juga gitu juga ya. apa yang gue minta gitu. Udah aneh anjir. Nih segmen apa sih, Cak? Kayaknya kalau Orang gila anjir. kalau kali ini kayaknya satu tipe semua ya gitu. Iya. Ibaratnya kayak Iya. kok semuanya kayak menyimpang gitu ya. Aneh semua. Iya, aneh semua. Orang aneh semua ini. Tinggalnya di mana, jangan sampai ketemu gitu. Yang Bekasi lu. Ya enggak, itu mah Jakarta ya. Ya enggak ini semua. Kok gitu? Menjadi daerah. Soalnya mereka semua pernah satu kereta sama kakak. Bisa jadi, nggak ada yang tahu. Terus dia tertarik sama lu. Enggak, untungnya gue selalu pakai masker. Bener ya? Kata kakak waktu itu kakak disapa, kakak mukanya lagi jutek. Oh, nggak pakai masker. Kalau pakai masker mukanya kayak tugas tuh. Kayak buku tulis. Enggak, gue tetap nomor 1 Bohai. Gue nomor 1 apa ya kak ya? Coba rating top 3. Top 3 ya. Dari siapa dulu? Kakak deh. Dulu deh. Yang ketiga. Tadi ada apa aja sih? Ada tugas, ada kakek-kakek, ada yang berak. Terus satu lagi. Yang keempat, Darah. darah head dijilat. Terus Itu yang oh tadi. udah lah, gue udah bisa. Yang ketiga yang A few minutes later. Pampers sama satu lagi sih. Yang cewek itu selingkuh. Oh iya. yang ketiga. Udah bisa. Gue udah bisanya yang pertama. Sebenarnya lu emang kabarnya sama Bohai. Lu ketemu dah sama orang itu. Lagi ada aja. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga kayaknya yang kakek-kakek dah. Kakek-kakek, si Dimas. Iya, si Dimas sama Nara. Soalnya plot twist menurut kakak. Soalnya seumuran sama dia. Iya, relate. Enggak. Terus Enggak. Salah, Cak. Yang ketiga yang berak anjir. oh 3 berak. Yang berak. Terus yang kedua, Yang kedua yang si jilat. Yang ketiga bohai. Sama. Yang pertama bohai. gila. Aneh, itu udah paling absurd anjir. Iya sih. Aneh itu. Fetis. Muncrat maaf. Kalau gue yang ketiga, tugas. Ya begitu. Apa? Seru ego tugas. Masa orang ngejudge pilihan orang ya?
Yang ketiga tugas. Yang kedua hate. Sama Yang berarti. pertama itu yang tadi dia. Jilat. Jilat. Oh, kita beda 1 dan 3-nya. Jilat apaan? Jilat. Bukan. Oh, yang pertama berak. Oh, yang pertama berak. Pertama berak, minum hate, Iya, ketiga apa? Tugas. Beda Jadi, kita 1 iya. dan 3-nya beda. Tapi top 3-nya sama. Top 3-nya sama. Sisanya udah deh. Ya udah Bikin terserah aja. udah. Iya. Pempes dah. Iya, lu makan bekas orang, makan bekas orang. Iya, Kak. kunyahin. Dah Cari masih aja mau deh. kunyahin katanya. Cari aja di sampahan ya. Iya benar. Tapi kan mulut Iya, dia kan belum minum kaki. anjir. Kan dia pakai kalung ini. kalung dogi. Iya. Aneh. Fairness. Oke deh guys, jadi segitu dulu aja video aku sama Kak Kintan hari ini nge-reaction Viti. Apa ini masuknya apa ya Ji? Dosa terbesar kah atau aib terbesar netizen? Aib kali Aib ya. kali ya. Aib. Mereaction aib terbesar netizen. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kok begini sih? Ceritanya aneh semua. Tapi aib. Tapi aku pengen deh guys bikin Pengen punya aib. bukan. Aku pengen bikin sendiri gitu. Maksudnya aku yang Ceritain. ngebacain. Iya. Boleh ceritain, berarti kirim ke Email aja. email lu atau ke Instagram lu. Kalau nggak gini dah, kan biasanya orang punya second account, third account Iya. gitu. Kirim aja ke Jihan aja guys, jangan ke aku karena biar aku nggak baca. Biar nanti surprise. Oh iya, Kirim ke bener. Jihan atau boleh juga dah ke Damar DM-nya. Nanti kita nggak akan kasih tahu kalian. Nggak akan kasih tahu username Yap. IG kalian. Jadi nggak apa-apa, kita privasi aman di sini ya kak. Tenang. Boleh diceritain aja aib terbesar kalian. Tapi jangan yang gak seru, yang seru banget. Seru gitu banget ya, harus. guys. Main Tapi glowing. gua ada tahu. Lu ada Udah gue ceritain di TikTok. Iya, gimana? Yang gua kencing. Yang kecil. Hah? Pas kecil. SMP. Oh, ntar lu ceritain lagi ya, gua nggak tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.